Selamat datang di kelas interaksi obat dan makanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas drug-nutrient interaction in pregnancy and lactation. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan interaksi obat dan makanan pada ibu hamil dan menyusui, mulai dari perubahan yang terjadi secara fisiologis pada tubuh ibu dan mempengaruhi kerja obat, kemudian beberapa penyakit yang dialami oleh ibu hamil dan bagaimana pengaruhnya terhadap status gizi, dan juga akan membahas tentang bagaimana kerja obat berpengaruh pada produksi ASI. Kita semua tahu penggunaan obat-obatan pada ibu hamil dan juga ibu menyusui itu sangat dibatasi karena dianggap berbahaya bagi perkembangan janin dan juga bayi. Namun faktanya, relatif sedikit sekali obat yang bersifat teratogen pada janin maupun bayi yang terpapar melalui ASI. Justru dampak negatif obat-obatan pada saat kehamilan dan juga menyusui berkaitan dengan interaksi obat dengan zat gizi yang dikonsumsi ibu. Karena pada masa kehamilan dan menyusui itu kan adalah masa di mana ibu meningkatkan asupan kalori, kemudian makronutrien, kebutuhan zat gizi, vitamin, mineral. Tujuannya adalah untuk perkembangan janin yang optimal. Ibu yang sedang hamil pasti akan mengalami perubahan fisiologis yang signifikan dan juga akan mempengaruhi farmakokinetik obat, mulai dari penyerapan obat, distribusi, metabolisme, hingga eliminasi obat di dalam tubuhnya. Berikut ini kita akan bahas beberapa perubahan fisiologis ibu hamil yang akan mempengaruhi farmakokinetik obat, mulai dari absorpsi obat, distribusi, kemudian ada placental transfer, protein binding, metabolisme, eliminasi, hingga ke kepatuhan pasien. Yang pertama adalah absorpsi obat. Peningkatan hormon progesteron pada saat hamil ini akan menyebabkan penurunan motilitas usus, sehingga pengosongan lambung akan menjadi lebih lambat. Efeknya, transit makanan dan juga obat di usus itu menjadi lebih lambat atau lebih lama, dan ini akan menyebabkan aksi obat itu mencapai konsentrasi puncaknya juga akan tertunda. Nah, pada trimester 1 dan 2, ini juga terjadi sekresi asam lambung yang menurun. Nah, ini juga mempengaruhi ionisasi obat sehingga penyerapan obat di dalam tubuh menjadi menurun atau lebih rendah. Selain itu, pada saat hamil terjadi peningkatan aliran darah ke paru dan hiperventilasi. Efeknya penyerapan obat alveolar atau yang diberikan melalui inhalasi itu jadi meningkat. Kemudian pada kulit dan juga mukosa membran mengalami peningkatan perfusi atau aliran oksigen yang tidak cukup, sehingga terjadi peningkatan penyerapan obat yang digunakan secara topikal. Pada trimester ketiga, volume plasma akan meningkat hingga 50%. Nah, ini juga akan meningkatkan volume distribusi sebagian besar obat. Obat-obatan yang berdistribusi tinggi biasanya akan menunjukkan penurunan konsentrasi puncak. Ini akibatnya sehingga diperlukan dosis yang lebih besar supaya bisa menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya adalah placental transfer. Jadi sebagian besar obat memang dapat dengan mudah melewati plasenta, sama seperti transportasi zat gizi melewati plasenta. Nah, sebagian besar obat-obatan ini memang merupakan molekul yang kecil dapat melewati plasenta itu secara difusi pasif, transport aktif, difusi terfasilitasi, dengan cara fagositosis dan juga pinositosis. Selanjutnya adalah protein binding atau ikatan protein. Volume plasma mengembang saat kehamilan, namun tidak disertai dengan peningkatan albumin yang signifikan. Akibatnya, albumin berkurang untuk mengikat obat dan menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi obat bebas. Kita tahu obat bebas memang lebih aktif dan akan menimbulkan efek farmakologis di dalam tubuh. Tetapi,
Obat yang berikatan dengan protein itu juga diperlukan karena dapat bersifat sebagai reservoir atau depot yang kemudian dari sana obat akan perlahan-lahan dilepaskan sebagai bentuk yang bebas. Tetapi pada ibu hamil karena jumlah albuminnya terbatas, sehingga obat-obatan yang bersifat basa lemak itu akan berikatan dengan jenis protein lain yaitu glikoprotein 1 asam. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik obat di dalam tubuh. Perubahan hormon estrogen dan progesteron pada kehamilan ternyata juga mempengaruhi beberapa metabolisme obat yang terjadi di hati. Progesteron akan merangsang aktivitas enzim mikrosomal, meningkatkan metabolisme obat seperti phenytoin, dan sebaliknya progesteron dan estradiol akan menghambat oksidase mikrosomal sehingga mengurangi eliminasi obat lain, seperti teofilin dan kafein di dalam hati. Kemudian pada awal minggu ke-6, filtrasi glomerulus ginjal juga akan meningkat. Akibatnya terjadi peningkatan eliminasi obat oleh ginjal dan penurunan steady state concentration obat, yang artinya kadar obat di dalam tubuh akan mengalami penurunan setelah diberi dosis berulang. Yang terakhir adalah kepatuhan pasien. Persepsi ibu hamil terhadap sifat teratogenik obat membuat ibu hamil menjadi lebih patuh terhadap dosis yang dimakan, cara pemberian, waktu, frekuensi, dan lama pemberian obat. Kepatuhan itu memang tidak memiliki efek farmakokinetik secara langsung, tapi kepatuhan itu biasanya juga akan dievaluasi untuk melihat efek terapi obat pada ibu hamil. Status gizi wanita sebelum konsepsi dan selama kehamilan bisa sangat mempengaruhi kesehatan ibu, janin, dan juga bayi. Nah, ibu wajib mendapatkan zat gizi yang tepat selama kehamilan, termasuk memonitor berat badan, asupan kalori, dan juga asupan makan selama kehamilan. Nah, sedangkan ibu yang beresiko lebih tinggi mengalami kekurangan gizi seperti ibu hamil kembar, perokok berat, remaja, vegetarian, penyalahguna zat obat-obatan, dan wanita dengan pembatasan diet seperti intoleransi laktosa itu memerlukan suplementasi vitamin harian untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, bagi ibu hamil yang perlu mengkonsumsi obat-obatan karena penyakit, itu perlu sekali mempertahankan status gizinya tetap baik. Berikut ini kita akan bahas juga obat dan penyakit yang mempengaruhi status gizi ibu saat kehamilan. Yang pertama adalah obat anti-epilepsi dan vitamin K. Obat anti-epilepsi seperti fenobarbital, phenytoin, dan carbamazepine itu telah terbukti memang bisa melewati plasenta dan menginduksi enzim hepatik mikrosomal di liver janin. Nah, hal ini akan berpotensi menginduksi degradasi vitamin K. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa obat epilepsi itu mengakibatkan perdarahan neonatal karena kekurangan vitamin K pada janin. Oleh karena itu, biasanya ibu hamil dengan epilepsi juga diberikan vitamin K oral. Tujuannya untuk mencegah penyakit hemoragik atau pendarahan pada bayi baru lahir. Yang kedua, folic acid antagonis atau obat-obatan yang antagonis pada asam folat. Kelompok obat aminopterin, methotrexate, sulfasalazin, primimetamin, triamteren, trimeptopin, serta obat AED seperti carbamazepine, phenytoin, pyrimidon, dan fenobarbital adalah dua kelompok obat yang bersifat antagonis terhadap folat. Nah, obat-obatan ini akan menghambat enzim dihidrofolat reduktase, sehingga dia menggantikan folat dari enzim, sehingga menghalangi konversi folat menjadi metabolit reduksi yang lebih aktif. Akibatnya, penyerapan folat itu akan terhambat dan meningkatkan degradasi folat. Nah, obat antagonis asam folat ini akan mengganggu metabolisme folat dan membuat janin beresiko cacat karena defisiensi asam folat. Yang ketiga, kondisi hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada kehamilan. Mual dan muntah pada kehamilan ini adalah kondisi medis yang paling umum terjadi, biasanya terjadi pada 50-90% wanita hamil. Nah, rekomendasi untuk
Kondisi hiperemesis gravidarum ini bisa dimulai dengan pemberian diet dan perubahan gaya hidup, termasuk makan dengan porsi kecil tapi sering. Atau diberikan juga pengobatan alternatif seperti jahe, akupuntur, dan juga akupresur. Bila dirasa kurang, bisa direkomendasikan kombinasi doksilamin atau piridoksin yang terbukti efektif dan aman untuk ibu hamil. Antagonis reseptor histamin lainnya seperti dimenhydrinate, diphenhydramine, hidroksizin itu juga bisa direkomendasikan untuk penata laksanaan mual muntah yang akut pada ibu hamil. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perubahan fisiologis dan kebutuhan zat gizi pada masa menyusui. Sekaligus akan dibahas juga bagaimana distribusi obat melalui ASI. Selama menyusui dan pada periode postnatal, perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan akan mulai kembali ke keadaan sebelum hamil. Mulai dari ukuran pembuluh darah di rahim, volume ekstraseluler, peningkatan volume darah, curah jantung, perubahan homeostatik, dan peningkatan koagulabilitas itu akan menjadi normal sejak 4-6 minggu setelah melahirkan. Nah, wanita menyusui itu dianjurkan untuk terus mengkonsumsi makanan yang seimbang. Biasanya ada tambahan energi dari makanan sekitar 500 kilokalori per hari. Dan umumnya ibu menyusui juga membutuhkan asupan vitamin dan mineral yang lebih besar dibandingkan pada saat tidak hamil. Pada tahap awal laktasi, ada celah antara sel alveolar kelenjar susu, sehingga ini yang memungkinkan obat dengan permeabilitas yang tinggi bisa masuk. Kita tahu ASI itu kan relatif tinggi lemak, sekitar 3-4%. Sehingga obat-obatan yang sangat larut dalam lipid, dia akan cenderung mudah berdifusi ke dalam ASI. Protein yang terikat pada obat itu juga biasanya mempengaruhi difusi ke dalam ASI karena hanya obat yang bebas saja yang bisa melintasi lapisan ganda lipid. Jadi kalau ada obat-obatan yang terikat dengan protein, itu kemungkinannya sangat kecil dia bisa berdifusi ke dalam ASI. Konsentrasi obat dalam plasma ibu juga akan mempengaruhi jumlah obat yang masuk ke dalam ASI. Ini karena konsentrasi dalam ASI akan cenderung berkorelasi dengan konsentrasi plasma ibu, dan keduanya akan mengikuti konsentrasi yang sama dalam satu waktu tertentu. Saat konsentrasi obat plasma ibu turun, maka di dalam ASI juga akan ikut turun. Walaupun mungkin akan ada keterlambatan dalam konsentrasi ASI karena ada faktor distribusi. Ya. Nah, obat-obatan dengan waktu paruh yang sangat pendek, ini mungkin akan ada juga di sirkulasi ibu hanya dalam waktu periode singkat. Nah, sehingga konsentrasi obat mungkin akan memuncak dengan cepat dalam plasma dan menghilang dengan cepat juga. Nah, obat-obatan jenis seperti ini tidak memungkinkan dia transfer secara signifikan ke dalam ASI. Setelah obat masuk ke dalam kompartemen ASI, perkiraan paparan pada bayi juga akan memperhitungkan disposisi obat pada bayi. Jika obat tertelan oleh bayi, bioavailabilitas oral dan waktu paruh bayi itu juga memerankan peran yang penting. Apakah si obat ini masuk ke dalam sistemik darah bayi? Banyak obat yang masuk ke saluran pencernaan bayi tetapi menjadi tidak stabil dalam suasana asam di lambung atau bersifat tidak lipofilik, sehingga tidak bisa juga diserap oleh usus. Nah, hambatan-hambatan penyerapan seperti ini pasti akan mengurangi konsentrasi obat yang signifikan yang bisa kita temukan di sirkulasi sistemik bayi. Dan karenanya kemungkinan efek sampingnya obat ini bisa jadi tidak ada. Singkatnya, meskipun obat-obatan ini bisa memperoleh akses sampai ke air susu ibu, tapi jika tidak bisa diserap oleh bayi sampai tingkatan tertentu, obat ini tidak akan bisa memberikan resiko paparan yang signifikan. Selanjutnya adalah bagaimana obat dapat mempengaruhi produksi ASI. Produksi ASI sangat diatur oleh prolaktin dan oksitosin. Keduanya adalah hormon yang berperan dalam produksi ASI dan pengeluaran ASI. Pengaturan-pengaturan hormon ini dapat diganggu oleh obat-obatan, khususnya obat-obatan yang merangsang atau menekan pelepasan prolaktin, seperti dopamin.
Dia bertindak pada kelenjar hipofisis untuk menurunkan prolaktin sehingga menurunkan juga produksi ASI. Obat yang memiliki efek antidopaminergik seperti domperidon dan metoclopramid itu dapat merangsang produksi ASI dan digunakan secara klinis, karena obat-obatan ini tidak memiliki efek yang buruk pada bayi. Bisa juga diberikan chlorpromazine sebagai antipsikotik, dia mampu memblokir reseptor dopamin. Nah, ini akan meningkatkan prolaktin dan meningkatkan produksi ASI. Terbukti secara klinis efektif, tapi memiliki efek samping yang tidak menguntungkan, misalnya ekstrapiramidal. Untuk mendukung program keluarga berencana, banyak ibu mempertimbangkan pilihan alat kontrasepsi selama mereka menyusui. Kontrasepsi hormonal biasanya menjadi andalan. Namun, karena kontrasepsi jenis ini bisa mengubah lingkungan hormonal wanita, sehingga dia punya dampak pada laktasi dan produksi ASI. Saat ini, rekomendasi yang dipertimbangkan adalah agen progestin seperti medroksiprogesteron atau implan levonorgestrel karena tidak mengganggu volume ASI. Sebaliknya, kontrasepsi kombinasi estrogen dan progestin itu tidak direkomendasikan karena dapat menurunkan produksi ASI. Selanjutnya adalah terkait konsumsi alkohol. Banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa alkohol ini bisa mengganggu lingkungan hormonal pada ibu menyusui dan juga mengganggu pengeluaran ASI. Selain itu, bayi juga bisa merespon perubahan rasa akibat alkohol dengan mengkonsumsi lebih sedikit ASI. Sehingga akan lebih bijaksana jika ibu menghindari dosis tinggi atau konsumsi alkohol kronis. Demikian pertemuan kita kali ini tentang drug-nutrient interaction in pregnancy and lactation. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.